Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. My name is Ita Jurianti and I'm from BKI SIK-C. Seperti biasa, sebelum kita memulai ke materi hari ini, kita akan membahas pertemuan kemarin terlebih dahulu. Jadi pertemuan kemarin itu seperti biasa juga ada yang 3 orang yang maju dan salah satunya itu saya. I'm just to be a sales skincare at all. Baik semuanya, materi hari ini tuh dari kelompok 1 yang ngebahas tentang pengantar, dasar-dasar dan benefits public speaking. Oke, jadi langsung aja ke pengertian public speaking. Jadi, menurut kelompok 1, public speaking adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara lisan kepada audiens yang lebih besar dengan tujuan untuk menginformasikan, menyediakan, menghibur, dan menginspirasi audiens. Jadi, kayak public speaking ini tuh kemampuan seseorang untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada audiens yang lebih besar gitu ya. Terus juga public speaking melibatkan bahasa tubuh yang efektif, intonasi suara yang tepat, dan kemampuan untuk mempertahankan perhatian audiens serta membangun koneksi dengan audiens. Jadi public speaking itu kayak menggunakan bahasa tubuh yang tepat, terus juga intonasi suaranya itu yang lebih tepat juga, karena kayak nggak mungkin dong kita kayak marah-marah gitu loh. Dan kemampuan untuk mempertahankan perhatian audiens itu kayak ya sebisa mungkin kita tuh harus bisa mengambil perhatian audiens selama kita public speaking itu. Selanjutnya itu ada dasar-dasar public speaking. Yang pertama itu percaya diri. I think percaya diri itu sangat-sangat penting karena kita kan mau berbicara di depan umum, mau berbicara di depan banyak audiens, jadi kayak kita harus percaya diri dan ya just believe on yourself guys. Kayak kalian mau nggak mau harus percaya diri gitu loh. Dan kedua itu menguasai postur dan bahasa tubuh. Kayak seperti yang dijelaskan di pengertian tadi, kayak kita tuh harus menggunakan bahasa tubuh yang efektif. Terus juga ada kenali audiens. Dan kalau misalkan mengingat pertemuan kita minggu lalu itu ada kayak knowing your audience, karena kayak itu sama saja kan, kayak kita tuh harus mengenali audiens kita, apa yang mereka butuhkan dan apa yang tidak mereka butuhkan gitu. Jangan kita kasih materi yang nggak mereka butuhkan. Misalnya kayak kita nih mau public speaking tentang bisnis gitu ya, tentang bisnis, kayak itu kan pasti audiensnya itu yang udah remaja, yang udah dewasa. Nggak mungkin dong kita mau public speaking tentang bisnis tapi ininya itu audiensnya itu anak SD gitu loh. Jadi kayak knowing your audience is important for you guys kalau misalkan kalian mau public speaking. Menjaga kontak mata atau enggak eye contact. Jadi selama public speaking itu kayak trying ya menjaga kontak mata dengan audience. Selanjutnya itu ada manfaat public speaking. Di sini menurut Adolf 2018 ada 6 manfaat public speaking. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan diri. Tadi dasar-dasar public speaking tuh percaya diri. Jadi manfaatnya juga ada meningkatkan kemampuan kepercayaan diri kita gitu loh. Kayak kita jadi berani berbicara di depan umum, berbicara di depan banyak orang gitu loh guys. Terus juga ada modal dan bisnis. Kayak sekarang kan udah dengan public speaking kayak kita tuh bisa menjadi modal dan bisnis kita gitu guys. Terus juga yang ketiga itu ada menumbuhkan keterampilan kepemimpinan. Jadi kayak dengan public speaking itu kita bisa menumbuhkan keterampilan kepemimpinan di dalam diri kita gitu. Yang keempat itu meningkatkan kemampuan sosial ya. Jadi kayak dengan public speaking kayak mungkin kita jadi kemampuan sosial kita itu lebih meningkat gitu guys. Dan kelima itu menyampaikan ide dengan lancar gitu. Ya menyampaikan ide dengan lancar di depan umum, kayak ya kita berbagi ide gitu. Dan keenam itu meningkatkan pengetahuan. Dan of course kalau misalkan dengan public speaking itu kita kan ada materi yang kita cari dan itu meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang apapun itu dalam diri kita. Selanjutnya di sini juga masih manfaat public speaking menurut Choi Sun 2020. Di sini ada 5. Yang pertama itu meningkatkan profesional. Jadi I think dengan public speaking juga kita bisa meningkatkan keprofesionalan di dalam diri kita.
terus juga meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Seperti dengan meningkatkan kepercayaan diri, dengan public speaking juga mampu meningkatkan kemampuan dan kualitas di dalam diri kita. Terus selanjutnya bertiga, memperluas jaringan. Ya kalau misalkan tadi modal dan bisnis ya sama saja sih menurut saya, kayak ini juga sama-sama memperluas jaringan, kayak kita mencari banyak-banyak rekan bisnis gitu kan. Terus selanjutnya meningkatkan rasa percaya diri, ya seperti meningkatkan kualitas diri. Dengan public speaking juga kita dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Dan yang terakhir meningkatkan kemampuan mempengaruhi. Kalau meningkatkan kemampuan mempengaruhi itu kayak kalau misalkan seperti kemarin, jadi kayak kita kan public speaking tuh di depan, terus kayak dengan kita, kalau misalnya nih contoh sales skincare saya, kayak kita membahas tentang skincare, dan audiens kita tuh kayak ada rasa pengen gitu, kayak I wanna buy this gitu, kayak jadi kayak itu tuh itu sama saja mempengaruhi audiens kita dengan produk kita. Jadi dengan public speaking itu meningkatkan kemampuan mempengaruhi audiens itu. Cukup sekian untuk materi minggu ini. See you on next week. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.